Ketika ada rasa gelisah, maka lebih baik ditinggalkan. Ketika ada rasa gak mau untuk ditampakkan, takut kalau kelihatan, takut ketahuan, maka itu juga indikasi bahwa perbuatan kita ini perbuatan yang tidak benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus para ibu-ibu dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Hanya saja dalam kitab tersebut terdapat kitab yang berisikan tentang hadis-hadis seputar adab sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, hadis yang masih membahas seputar adab, yaitu hadis yang membicarakan tentang barometer sebuah kebajikan dan perbuatan dosa. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali 'alaihi an-nas akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan perbuatan dosa. Pengertian dari kebajikan dan perbuatan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Berbuat albir, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu, sementara dosa adalah apa yang menggelisahkan hati dalam diri dan engkau tidak suka apabila ia tampak di hadapan manusia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para hadirin sekalian, hadis yang singkat dan padat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kalimat ringkas, pendek namun penuh dengan makna. Dan ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim.
Maka ada hadis-hadis yang singkat, padat, tapi ketika dijabar, ketika dijelaskan, dan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama sangat luas. Di antaranya adalah hadis ini. Nah, di sini akan dijelaskan tolak ukur bagaimana seseorang mengetahui sebuah kebajikan dan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Terlepas apakah dia mengetahui secara ilmu atau tidak. Mungkin ada seseorang yang secara keilmuan dia belum mencukupi, sehingga belum bisa menentukan apakah itu sebuah kebajikan ataukah tidak. Maka dengan cara menggunakan fitrah yang tertanam dalam dirinya, dan kemudian dia mengamalkan hadis ini, maka dia akan bisa merasakan apakah perbuatan ini termasuk perbuatan baik atau perbuatan dosa. Baik, Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Al-bir artinya kebajikan. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan akhlak yang mulia yang merupakan bagian daripada perbuatan yang baik? Akhlak mulia jelas itu adalah kebajikan. Tetapi masih ada yang lainnya yang merupakan kebajikan yang serupa. Lantas kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan kebajikan itu ya akhlak mulia? Sementara kebajikan dalam Islam banyak. Maka jawabannya adalah bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan akhlak mulia itu adalah kebajikan, bahwa inti dari kebajikan adalah akhlak mulia. Sebagaimana sama penyampaiannya yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu intinya ya ukuf di padang Arafah. Ya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan di balik apa yang disebutkan, yang disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW, bahwa kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Nah, kayak Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un athqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan seseorang di akhirat melainkan atau melebihi akhlak yang mulia. Baik, para hadirin sekalian, setelah kita mengetahui makna albir adalah akhlak yang mulia, maka perlu diketahui pula bahwa perbuatan baik itu terbagi menjadi dua macam. Albir yang maknanya adalah perbuatan baik itu ada dua macam. Pertama, albir perbuatan baik antara hamba dan Rabb-nya, yaitu Allah Jalla wa'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, albir perbuatan baik antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Dari sini kita akan lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan birrun atau perbuatan kebajikan. Tulisan Arabnya ba, ra bertasdid. Ba-nya kasrah, ra-nya bertasdid. Birrun, yang artinya kebajikan. Dan kebajikan menjadi dua macam, memiliki dua macam. Yang pertama, bir, perbuatan kebajikan antara hamba dengan Rabb-nya. Dan yang kedua, bir, perbuatan kebajikan antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Perbuatan kebajikan antara hamba dengan Rabb-nya adalah dengan cara beriman, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu dimaksud dengan bir, berbuat baik antara hamba dengan Allah. Berakhlak mulia, berakhlak mulianya hamba kepada Allah. Yaitu dengan apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu bagian dari konsekuensi ucapan hamba amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya dia jalankan seluruh perintah dan dia jauhi seluruh larangan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salat wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Ta'ala katakan, bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu sebuah kebajikan. Bukan dengan menghadap ke arah timur atau ke arah barat itu sebuah kebajikan. Tapi kebajikan yang sebenarnya yang dimaksud dari kebajikan kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan engkau beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, dan kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya kebajikan yang sebenarnya adalah ya tadi beriman kepada Allah Ta'ala, dan konsekuensi keimanan itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Intinya ketika ada perintah kita jalankan, itulah kebajikan kepada Allah. Ketika ada larangan dari Allah Ta'ala kita jauhi, itulah kebajikan. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan. Karena sebagian orang mengatakan, oh sholat itu kebajikan, akhirnya dia berkreasi, membuat sholat ini, membuat puasa ini, membuat zikir seperti ini. Dia anggap zikir ini adalah bentuk kebajikan kepada Allah Ta'ala semata. Bukan itu. Tapi kebajikan itu adalah kita berzikir sesuai dengan zikir yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita sholat sebagaimana sholat yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kembali kepada perintah Allah Subhanahu. Dan itulah maksud dari kebajikan albir bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah kita tahu berdasarkan dalil-dalil yang ada, hukum asal dalam beribadah itu haram hukumnya hingga datang dalil yang memerintahkan. Karena ini bagian daripada kebajikan antara hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna hadis tadi albirru husnul khuluq, berbuat kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dibagi menjadi dua. Kebajikan kepada Allah antara hamba dengan Allah, kebajikan antara hamba dengan selainnya, dengan sesama makhluk. Nah, bagaimana bentuk kebajikan antara hamba kepada Allah Ta'ala? Yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Makanya ditegaskan dalam ayat tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukan perbuatan ini yang dijadikan acuan perbuatan baik, tidak. Tapi dengan kita mau taat kepada Allah, menjauhi segala larangan Allah, itulah kebajikan. Kalau bukan karena Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat ketika salat, niscaya tidak akan kita ikuti. Tapi karena Allah Ta'ala yang memerintahkan, maka kita wajib menaati. Nah, itulah makna kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau makna dari berakhlak mulianya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Terkadang orang hanya menyempitkan makna akhlak hanya kepada sama makhluk. Ya. Itu akhlak yang baik. Maka ketika ada orang yang memiliki pakaian yang menggunakan pakaian syar'i namun akhlaknya kurang baik, kemudian dia cela. Ngapain berpakaian syar'i tapi belum memiliki akhlak yang mulia? Nah, harus perhatikan. Dua hal yang harus senantiasa terkumpul, akhlak hamba kepada Allah dan akhlak hamba kepada sama manusia. Bukan berarti dengan dia belum berakhlak mulia kepada sama yang membolehkan ia tidak berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dikoreksi. Yang seharusnya dia berakhlak mulia kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi larangan, dan dia berakhlak mulia kepada sesama. Taib, itu macam yang pertama, kebajikan atau akhlak kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian kebajikan yang kedua, yaitu kebajikan antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Atau akhlak mulia antara hamba dengan
yang lainnya. Ya. Dan dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengenai rukun akhlak mulia. Albir husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak mulia. Macam yang pertama, kebajikan antara hamba kepada Allah Ta'ala dengan taat kepada perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, kebajikan antara hamba dengan sama makhluk. Akhlak mulia hamba kepada sama makhluk. Timbul pertanyaan, bagaimana seorang berakhlak mulia kepada sama makhluk? Bagaimana bentuknya? Maka Hasan Al-Basri menyebutkan rukun akhlak mulia terkumpul kepada 3 hal. Yaitu haqiqatu husnil khuluq, badlul ma'ruf, wa kaful adha, wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak mulia itu yang pertama, suka berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, wajahnya senantiasa berseri-seri dalam artian murah senyum kepada sesama. Itulah cerminan orang yang berakhlak mulia. Tidak suka mengganggu. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya ma'syara man aslama bilisani walam yadkhulul imanu fi qalbi la tudhul muslimin. Wala tu'ayyiruhum wala tatatabba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrati akhihi al-muslim yatatabba'illahu awratihi yafdahu walau fi jawfi rahlih. Wahai segenap kaum muslimin, wahai segenap orang-orang yang telah berislam dengan lisannya namun belum masuk keimanan dalam hatinya, jangan ganggu kaum muslimin. Kaful adza. Jangan, orang yang berakhlak mulia itu tidak suka mengganggu. Dia tidak suka mengganggu. Jangan ganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan engkau cela mereka. Dan jangan engkau cari-cari aib mereka. Dan orang-orang yang suka mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan cari dan bongkar aibnya meskipun ia berada di rumahnya. Meskipun ia bersembunyi. Orang yang berakhlak mulia tidak suka mengganggu. Keberadaannya bukan gangguan bagi orang lain. Baik gangguan secara lisan, apalagi secara perbuatan. Bahkan orang yang berakhlak mulia, keberadaannya selalu diharapkan. Kehadirannya selalu dinanti. Itu tanda orang ini dicintai dan memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau seandainya justru malah dijauhi, dibenci, nah ini ada yang tidak beres dalam perilaku dan perangainya. Kemudian yang kedua, suka menolong. Orang yang berakhlak mulia itu suka menolong. Meskipun dalam hal-hal kecil, suka menolong. Ya. Tidak bisa ada melihat orang yang memerlukan bantuan, dia akan menawarkan diri untuk memberikan pertolongan. Itu akhlak yang mulia. Itu adalah akhlak yang mulia. Dan orang yang suka menolong orang lain menjadi orang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan balasannya di akhirat kelak akan dilapangkan dari kesusahan-kesusahan ketika dia melapangkan kesusahan orang lain ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, bentuk akhlak yang mulia adalah berwajah ceria. Selalu berwajah ceria, murah senyum. Dan selalu senyum itu dinilai sedekah di dalam Islam. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nah, itulah cerminan orang yang berakhlak mulia. Sederhana ya, iya sederhana. Tapi itulah manusia ketika semakin mudah sebuah amal, semakin ia tinggalkan. Semakin mudah untuk diabaikan. Padahal dia dengan senantiasa suka menolong orang lain, tidak suka mengganggu baik lisan maupun perbuatan, dan suka berwajah ceria, maka dia telah beribadah, telah melakukan sebuah ketaatan, yaitu akhlak yang mulia. Dan ketahuilah, beradab atau berakhlak ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Namun sebelumnya sedikit kita bahas terkait apakah ada perbedaan itu antara adab dan akhlak. Karena ada adab, ada akhlak. Sebagian mengatakan tidak ada bedanya antara adab dan akhlak, memiliki makna yang sama. Tapi ada mengatakan
Ada perbedaannya. Akhlak itu lebih kepada sifat atau karakter seseorang yang sangat melekat. Misalnya dikenal pemarah, pemaaf, pemalu. Itu lebih ke akhlak, karakter seseorang. Kalau adab itu bentuk penerapan dari akhlak tadi. Adab itu bentuk penerapannya. Ketika dia adalah orang yang pemaaf, ya, sopan, punya karakter lembut. Nah, ketika diaplikasikan, diterapkan, nah itu adalah adab. Makanya tadi dengan kelemah lembutannya dia beradab kepada tetangga, tidak suka mengganggu gitu. Dia beradab kepada sesama, ketika berbicara santun. Makanya Ibnu Hajar mengatakan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu menerapkan apa yang dipuji, apa yang terpuji, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, sekarang para hadirin sekalian, berakhlak dan beradab yang mulia ini memiliki peranan penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Memiliki peran penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarikus Salikin. Beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal akhir bimithli adab wal stujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Beliau mengatakan tingginya adab seseorang adalah pertanda kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Sementara minimnya adab merupakan alamat kemalangan dan kegagalan. Sarana terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan adab. Baik adab yang bersifat kepada Allah atau kepada sama makhluk. Ketika itu betul-betul dijaga, adab hamba kepada Allah Ta'ala, akhlak hamba kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini bisa mendatangkan kebahagiaan akhirat. Begitu pula ketika dia menjaga adabnya, berakhlak yang mulia dengan apa? Suka menolong, tidak suka mengganggu, suka berwajah ceria. Maka ini akan mendapatkan keberuntungan di dunia. Keberuntungan di dunia. Makanya terkadang, misalkan dalam dunia pekerjaan saja, ada sebagian orang yang sulit mencari pekerjaan. Mungkin disebabkan karena kurangnya skill yang dimiliki. Tapi ketika dia memiliki modal berupa adab dan akhlak yang mulia. Memiliki modal berupa akhlak dan adab yang mulia. Insya Allah Ta'ala ini bisa mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kemalangan. Karena karakter karyawan, pegawai yang ideal itu dua. Punya kemampuan ya sesuai dengan bidang. Kemudian yang kedua amanah. Termasuk dalamnya adalah beradab dan berakhlak mulia. Maka terkadang ketika ada orang yang kurang skillnya tapi memiliki adab dan akhlak yang mulia dan itu akan menyentuh hati orang lain, bisa saja dia diterima. Kemudian orang tersebut rela untuk mengeluarkan budget untuk mengkursuskannya, untuk menyekolahkannya agar ia bisa dipakai dengan maksimal. Insya Allah orang yang senantiasa menjaga adabnya, akhlak mulianya, dia akan mendapatkan keberuntungan dunia sebelum akhirat. Ya. Dan beliau mengatakan sebaliknya penghalang terbesar dari kebaikan dunia dan akhirat itu minimnya adab. Kita akan sebutkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dengan adab dan akhlak yang mulia seseorang pasti akan mendapatkan keberuntungan akhirat. Yang pertama, kemudian yang kedua keberuntungan di dunia. Yang pertama, keberuntungan di akhirat itu seperti bahwa akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Orang yang belum berakhlak mulia imannya belum sempurna. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua, di antara keberuntungan yang akan didapatkan dengan selalu menjaga akhlak dan adab yang mulia, yaitu dekat kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa."
Sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Para sahabat terdahulu itu berlomba-lomba bagaimana caranya bisa dekat dengan Nabi SAW. Di dunia, begitu pula di akhirat dengan banyak bertanya, bagaimana cara kami bisa dekat denganmu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu agar bisa berdampingan denganmu di akhirat kelak, di surga nanti. Ya. Itulah perjuangan para sahabat. Sehingga hadits ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semua. Ada cara kita agar bisa dekat dengan Nabi SAW. Yang mungkin kalau seandainya berkaca dengan amal kita, dengan amal Nabi SAW sangat jauh. Tapi Allah Ta'ala berikan peluang bagi kita untuk bisa dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Yaitu dengan apa? Berhias diri dengan akhlak yang mulia. Dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dekat. Ya. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia mendatangkan keberuntungan, dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Di antara banyaknya amal ibadah, amal saleh, maka akhlak yang mulia merupakan amal yang menjadi sebab dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba ke surga yang paling tinggi. Ini sangat menggembirakan kita sejatinya. Bahkan Nabi SAW mengucapkan ana za'imun, aku memberikan jaminan. Jaminan manusia biasa saja kita sudah berbangga. Ini jaminan dari Nabi SAW, seorang manusia dan seorang Rasul. Menjamin sebuah rumah di surga. Fi a'lal jannah, di surga yang paling tertinggi, liman hasuna khuluquhu au liman hassana khuluqah. Bagi siapa yang akhlaknya baik atau orang yang memperbagus akhlaknya. Ada usaha, ada upaya untuk memperbagus akhlaknya. Ini keberuntungan yang Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hamba yang senantiasa berhias diri dengan akhlak yang mulia. Keberuntungan di akhirat. Adapun keberuntungan di dunia, maka jelas akhlak yang mulia itu merupakan pondasi peradaban, pilar tegaknya tatanan masyarakat yang maju, modal untuk menciptakan keadilan, kedamaian, keamanan. Itu semua berawal bermodal dengan akhlak yang mulia. Coba seandainya antara tetangga satu dengan yang lainnya saling baik, sesama tetangga dulu. Ketika sudah sesama tetangga baik, maka ini akan berpengaruh kepada RT. Ketika RT-nya sudah baik, dan seterusnya. Sampai kepada sebuah negara, bahkan tatanan dunia. Untuk itu ada sebuah perkataan bijak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya eksistensi umat itu tergantung pada akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, beradab yang mulia, memiliki karakter dan moral yang luhur, ini akan menjadikan umat pun semakin eksis. Peradaban semakin maju. Tapi kalau seandainya pudar, maka punah pula eksistensinya. Maka dari itu keadaan yang sangat memprihatinkan itu ketika budi pekerti tidak lagi diperhatikan, moral tidak lagi terpelihara, akhlak mulia bukan menjadi ukuran. Ya, akhlak mulia tidak lagi menjadi ukuran saat ini. Mencari pasangan tidak melihat akhlak lagi. Yang penting ganteng, cantik, kaya. Itu yang akhirnya, yang pada akhirnya apa? Ketika sudah menikah, diharapkan mendapatkan keharmonisan rumah tangga, akhirnya cekcok, kelahi segala macam. Ini kan memperkeruh tatanan masyarakat. Kalau seperti ini caranya. Tapi kalau seandainya menjadi tolak ukur itu adalah akhlak yang mulia dalam menerima pekerja, dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan jabatan, itu selalu ada nilai akhlak. Ini nilai akhlaknya gimana? Seperti misalkan di pesantren, ada rapot akhlak. Dilihat, oh ini anaknya baik, rajin. Ada penilaiannya. Seharusnya demikian. Tapi kalau tidak, akhirnya apa? Bukan budaya keadilan yang ada. Adanya kekerasan, kezaliman, kecurangan, penindasan. Tegur sapa, sopan santun pun sulit untuk didapatkan. Simpati, empati sulit ditemukan. Itu yang akhirnya terjadi. Ketika akhlak tidak senantiasa dijunjung tinggi. Nah, untuk itu
kalau kita menjaga akhlak mulia antar sesama dengan 3 hal tadi, rukunnya apa? Suka menolong, tidak mengganggu, suka berwajah ceria, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi. Ada sahabat kita, kawan kita yang sulit dapat pekerjaan, maka dengan bermodalkan akhlak yang mulia, justru dia akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Akan dicarikan pekerjaan untuknya. Bahkan kita tidak ragu-ragu untuk merekomendasikan, ini sahabat saya, misalkan kita datang kepada kawan kita yang lainnya, tolong pekerjakan sahabat saya, ini baik, ini amanah, orangnya rajin, tekun, mudah dapat pekerjaan. Modalnya apa? Akhlak yang mulia. Makanya terkadang ada kan orang yang merintis ya, yang pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan atau posisi jabatan yang tinggi, ternyata berawal, mohon maaf, misalkan dari tukang sapu, tapi rajin, berakhlak santun sekali, ya. Akhirnya menyentuh hati perasaan atasannya. Kayaknya kamu kalau saya kasih modal belajar, ya, bekal ilmu, engkau bisa lebih baik daripada ini. Ternyata modal awalnya adalah akhlak mulia. Makanya kalau berbicara masalah adab dan dikaitkan dengan ilmu, para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu engkau akan faham terhadap ilmu. Mudah faham. Dengan adab yang mulia engkau akan mudah faham. Di antara penjelasannya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, karena seorang guru ketika dia melihat murid-muridnya baik, mulia akhlaknya, dia pantas menjadi ahli ilmu. Sehingga seorang guru akan fokus dan berusaha keras untuk mentransferkan ilmunya. Contoh sederhana yang pernah kita bawa, dalam masalah bela diri, seorang pelatih sebelum menyalurkan ilmu bela dirinya, ya entah silat atau apa, sebelum dia memberikan ilmunya, dia akan lihat dulu nih murid saya orangnya berakhlak atau tidak. Karena khawatir kalau seandainya ilmu bela diri tersebut digunakan untuk yang tidak benar, merampas, menyakiti orang lain. Makanya kan dilihat dulu. Oh, ini akhlaknya baik, agamis, orangnya taat beragama. Sehingga dia tidak ragu untuk memberikan ilmunya. Bahkan dia akan meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya. Itu sederhana. Bil adabi tafhamul ilm. Maka dalam hal ini juga, dalam masalah ilmu agama juga sama. Dengan adab yang mulia, maka akan mudah dalam memahami ilmu agama. Makanya adab mulia itu sebenarnya kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan di akhirat. Baik. Setelah kita mengetahui makna albir tadi dengan sedikit penjelasan yang lebih panjang berkaitan dengan kebajikan dan akhlak yang mulia. Setelah kita mengetahui makna albir, kita sadari bahwa pada dasarnya manusia itu cinta kepada kebaikan. Karena hal ini ditunjukkan dalam hadis yang lain dari Wabisah bin Ma'bad, yang mana Nabi mengatakan al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb. Dan ini akan menjadi penjelasan dan menjadi perbedaan yang sangat jelas antara perbuatan kebajikan dan dosa. Kalau perbuatan baik itu ternyata mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Itu ciri khas yang sangat melekat yang ada pada diri, yang ada pada kebajikan, perbuatan baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau melakukan perbuatan baik itu hatinya tenang. Jadi merasakan ketenangan, merasakan ketentraman setelah melakukan sebuah kebajikan, dan merasakan kebahagiaan setelah melakukan kebaikan. Itu sifat yang sangat melekat dari perbuatan baik. Kita habis berbuat baik nih kepada orang lain, itu mendatangkan ketentraman dan kenyamanan. Nah, ini yang nantinya akan kita ketahui perbedaan yang sangat jelas antara perbuatan yang baik dengan perbuatan dosa. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa tadi? Kata Nabi SAW, wal ithmu ma haka fi nafsik
wa karihta ayattali 'alaihin nas. Dosa itu apa yang tersembunyi dalam dirimu dan engkau atau sesuatu yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka apabila tampak di hadapan atau di mata orang lain. Nah, ini jelas sekali. Jadi barometer untuk mengenal dosa atau tidak itu dilihat apakah ia menggelisahkan hati atau tidak. Apakah ketika tampak di hadapan orang lain kita suka atau tidak. Tapi yang perlu kita catat ibu-ibu sekalian bahwa patokan ini, barometer ini hanya berfungsi kepada orang-orang yang masih bersih, masih suci fitrah jiwanya. Tapi kalau orang-orang yang bahkan malah justru memamerkan, menampakkan dosa, maka tidak berlaku ini. Dia nggak akan pernah merasakan ini. Hatinya nggak akan pernah gelisah dan bahkan dia tidak pernah malu-malu untuk menampakkan dosa dan kemaksiatannya. Dia pajang di media sosial, dia tampakkan di hadapan orang banyak. Tapi kalau yang masih bersih, dia bisa tahu. Kok sepertinya gelisah hati ini ketika saya melakukannya. Gelisah hati ini. Ya. Dan saya gak mau kalau saat ini diketahui. Nah, itu salah satu tanda indikasi bahwa yang kita lakukan ini dosa. Ya. Yang seharusnya kita tinggalkan. Perasaan itu yang mendorong kita kayaknya lebih baik ditinggalkan deh daripada harus dilakukan. Nah, inilah barometer untuk mengenal sebuah dosa. Tapi catatannya tadi bagi orang yang masih suci fitrahnya. Ya. Bagi seseorang yang masih suci fitrahnya. Jadi sumber utama memang pada dasarnya para hadirin sekalian, sumber utama untuk mengenali dosa itu apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu di antara ilmu sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim, di antara ilmu yang wajib dipelajari itu belajar tentang macam-macam dosa. Tujuannya agar kita bisa menghindarinya. Ilmu inilah yang menghantarkan kita kepada pengetahuan, tahu bahwa ini perbuatan dosa. Ya. Nah, hanya saja ada beberapa perkara yang harus segera dilakukan, tapi kita belum mengetahui hukumnya. Keterbatasan ilmu kita. Bisnis misalnya, atau apalah. Kita nggak tahu nih hukumnya bagaimana. Kita nggak tahu hukumnya bagaimana. Boleh nggak ya? Mau bertanya ke Ustadz, mungkin memerlukan waktu, tanya dulu. Beliau sibuk tidak, bisa jawab pertanyaan apa tidak. Nah, pada saat itu kita harus melakukan, tapi memerlukan waktu untuk mencari jawaban boleh tidaknya, kita gunakan fitrah kita. Yang kita jadikan sebagai barometer untuk menentukan ini dosa atau tidak. Ya. Untuk menentukan ini dosa atau tidak. Jika kita melakukannya dan perasaan kita tenang tanpa ada rasa gelisah dan kekhawatiran, maka itu bukan dosa. Tapi kalau seandainya berbuat itu, hati kita gelisah, tidak tenang, ya, khawatir kalau seandainya ini diketahui oleh orang lain seperti tetangga, istri kita, sahabat kita, atau bahkan ustadz kita, ada khawatir jangan sampai ketahuan ini. Itu sudah tanda-tanda ada indikasi bahwa perbuatan kita ini nggak benar, gitu, nggak baik, ya. Nah, itu caranya. Itulah alurnya. Memang dosa, cara mengetahuinya dengan pasti itu dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun kadang ada keadaan-keadaan yang kita ingin melakukan sesuatu sementara kita belum tahu hukumnya. Maka kita menggunakan fitrah kita. Fitrah orang yang beriman, yang masih bersih ya, yang masih suci. Ketika ada rasa gelisah, maka lebih baik ditinggalkan. Ketika ada rasa gak mau untuk ditampakkan, takut kalau kelihatan, takut ketahuan, maka itu juga indikasi bahwa perbuatan kita ini perbuatan yang tidak benar, ya. Perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu dosa yang merupakan lawan daripada bir atau kebajikan diketahui dengan dua hal. Yang pertama secara batin, yang kedua secara zahir. Selain daripada ilmu ya, dosa
Cara mengetahui dosa selain dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, juga diketahui dengan indikasi lain. Indikasi secara batin dan secara zahir. Kalau secara batin tadi, dia menggelisahkan hati kita atau tidak? Sebagaimana kata Nabi, wal itsmu ma haka fi nafsik. Dosa itu menggelisahkan hati. Ini secara batin. Ketika kita lakukan, ini menggelisahkan apa tidak? Dan beruntunglah apabila kita masih bisa merasakan itu. Kenapa? Berarti hati kita masih suci. Ya. Kalau ibu-ibu masih merasakan ketika ingin berbuat masih ada rasa gelisah. Ini boleh nggak ya? Ini dilarang agama nggak ya? Ada rasa kegelisahan, itu berarti tanda keimanan, Bu. Masih bersih. Itu secara batin. Kemudian indikasi secara zahir. Ini ketika kita lakukan, kita mengerjakannya sembunyi-sembunyi. Takut kalau ketahuan. Itu indikasi lain. Ini perbuatan nggak benar. Ya, ini perbuatan yang nggak benar. Nah, ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perbedaan yang sangat jelas tadi antara kebajikan dan dosa. Kalau kebajikan tadi apa? Albirru matma'annat ilaihi nafs. Oh, kebajikan itu selalu mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Tapi kalau dosa itu menggelisahkan, membuat ragu-ragu. Ya, selalu membuat ragu-ragu. Nah, ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, barometer ini hanya berlaku berfungsi kepada manusia yang hatinya masih lurus, suci, tidak rusak. Contoh yang rusak itu tadi malah berbangga diri melakukan perbuatan dosa. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari hadis Wabisah tadi, wa in aftakan nas wa aftauk. Terkadang gini maksudnya, Bu. Tadi kan alurnya gini, dosa diketahui dengan ilmu. Dosa diketahui dengan ilmu. Dengan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada kalanya ada sebuah permasalahan ya, yang tidak kita ketahui hukumnya dan harus segera dilakukan. Nah, menjadi ukurannya tadi, ini menggelisahkan hati atau tidak? Ada rasa takut diketahuan atau tidak? Baik, itu ukuran yang pertama. Nah, terkadang kita sudah bertanya kepada ustadz, sudah bertanya kepada ahli fatwa. Nah, setelah bertanya dan mendapatkan jawaban, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Hanya saja hati ini masih menggelitik, masih gelisah. Kegelisahan hati, rasa khawatir, ragu-ragu belum hilang. Untuk itu apa yang menjadi ukuran? Kata Nabi SAW, yang menjadi ukuran adalah kata hati. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Meskipun orang-orang sudah memberikan fatwa, oh itu boleh kok, boleh itu boleh. Tapi kalau seandainya masih ada keraguan di dalam hati, maka yang menjadi acuan bukan nafsu. Oh, yang penting sudah ada yang membolehkan, bukan. Tapi yang menjadi acuan tetap hati kita. Hati orang yang beriman. Hati yang masih memiliki fitrah ini dalam dirinya. Ya. Hanya saja memang dalam masalah ini dirinci oleh para ulama. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Misalkan ada masalah, kita datang kepada alim yang awalnya kita ragu nih boleh tidak, datang kepada seorang alim, sudah dapat fatwanya, tapi keraguan kok masih belum hilang. Maka dalam keadaan seperti itu, kata Nabi SAW, ikuti hati kecilmu. Akan tetapi dalam permasalahan ini ada beberapa keadaan yang tidak bisa disamakan hukumnya. Keadaan yang pertama yang perlu kita pahami. Ada seseorang yang ragu tentang sebuah hukum. Ragu tentang sebuah hukum. Tetapi keraguan ini muncul dari kebodohan. Dia betul-betul jahil, bodoh. Misalkan bodoh gak tahu hukum tentang wajibnya sholat 5 waktu. Jadi betul-betul jahil sekali. Maka pada saat itu dia tidak boleh ragu ketika kata Ustadz wajib dalilnya ini jelas tegas. Maka pada saat itu tidak boleh dia ragu-ragu yang pada akhirnya dia lebih mengikuti kata hati. Karena
kata hatinya tidak benar. Mungkin itu nafsu. Kalau seandainya muncul keraguan tersebut karena dari kebodohan, ya, keraguannya muncul karena sebuah kebodohan, maka tidak boleh dituruti keinginannya, tidak boleh dituruti kata hatinya. Bahkan ketika dia tidak lakukan, itu adalah perbuatan kemaksiatan. Ya, seperti dalam hadis ya tentang Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk iftar ketika safar. Safar kala itu berat. Safarnya berat. Nah, ternyata sebagian dari mereka tidak beriftar. Maka Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka adalah bermaksiat. Mereka telah bermaksiat. Ini menunjukkan bahwa ketika perintahnya jelas, tegas, ya, apa yang dijelaskan Ustadz itu sudah jelas, tegas, maka meskipun ada keraguan, itu keraguan dari syaitan. Itu maksudnya. Itu keraguan dari syaitan. Ini keadaan pertama. Jadi bukan berarti masih ragu-ragu ya saya tinggalkan saja Ustadz. Enggak. Ketika dalilnya sudah jelas, tegas, yang disampaikan oleh Ustadz, maka keraguan yang ada itu dari syaitan. Bukan dari fitrahnya manusia. Kemudian yang kedua, keraguan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat di antara ulama-ulama yang mujtahid. Ya. Di antara ulama-ulama yang mujtahid. Misalkan dalam masalah tertentu ulama A mengatakan boleh, atau ulama A mengatakan tata caranya demikian, ulama B mengatakan tata caranya demikian, yang berbeda. Maka dalam hal atau dalam keadaan tersebut bukan berarti dia keluar dari dua pendapat yang ada. Akan tapi dia cari pendapat, salah satu pendapat yang lebih menenangkan hatinya. Ya, yang pendapat yang lebih menenangkan hatinya. Nah, adapun keadaan yang ketiga, ya, dan inilah yang dimaksud oleh hadis, yaitu ketika dia menemukan sebuah permasalahan yang meragukan hati terkait kebolehan atau tidaknya, kemudian dia datang kepada seorang mufti yang mungkin kala itu muftinya belum paham secara betul apa yang dimaksud oleh penanya. Entah mungkin sang penanya kurang jelas menjelaskannya, akhirnya sang mufti menjawab seadanya sesuai dengan apa yang ia pahami. Kan terkadang seperti itu, yang menyebabkan masih muncul keraguan dalam diri seorang penanya. Ya, ini yang dimaksud. Bukan berarti tentang kalau seandainya sudah jelas apa yang dijelaskan oleh seorang mufti, jelas dalilnya, jelas tegas dalilnya, maka nggak boleh ada keraguan. Keraguan yang muncul itu dari syaitan. Kalau kasus yang kali ini, yang ketiga ini adalah seseorang yang bertanya dan ada kemungkinan, ada indikasi dia menjelaskannya kurang baik. Ada kemungkinan sang alim belum memahami keadaannya dengan sempurna. Dan mungkin seorang alim tidak menjelaskan secara terperinci. Sehingga masih muncul ada keraguan-keraguan di dalam hati, maka pada saat itu menjadi acuan adalah apa? Hati kecilnya, fitrahnya. Nah, itulah yang dimaksud. Ya, itulah yang dimaksud. Ya, saya berikan gambaran sederhana Ibu ya. Mungkin pernah saya contohkan. Misalkan dalam masalah zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Terkadang kan kita dengan kurangnya ilmu kita, ini terlepas dari setelah mengetahui dalil ataukah tidak. Kurangnya ilmu. Ini boleh apa tidak ya? Wajib dizakati atau tidak ya? Oh, ada yang mengatakan enggak apa-apa, enggak dizakati. Kalau zakat perhiasan itu enggak perlu dizakati. Ya, enggak perlu dizakati. Tapi ini masih menggelisahkan hati. Maka pada saat itu karena sumber ilmu yang kita dapatkan kurang, penjelasan yang kita dapatkan kurang misalnya, tapi kita sudah tertuntut harus entah mengeluarkan atau tidak, maka kita ikuti kata hati kecil kita. Untuk yang masih fitrah, yang hatinya masih suci, fitrahnya lurus, maka mungkin dia akan tetap mengeluarkan sebagai sedekah. Ketika itu benar, maka alhamdulillah. Jika seandainya keliru, maka dinilai sebagai
sedekah. Itu contoh sederhana. Ya. Kadang kita bisa kembalikan kepada hati, istafti qalbak. Minta fatwa kepada hatimu, hati kecil yang masih lurus, yang masih bersih. Tapi kalau seandainya sudah diliputi dengan nafsu, nah, terkadang malah adanya khilaf itu dijadikan sebagai dalil sebuah kebolehan. Ya. Adanya khilaf itu dijadikan dalil sebagai sebuah kebolehan karena nafsu. Tidak dapat izin dari ayahnya, dari walinya, akhirnya dia nikah tanpa adanya wali. Oh, karena ada khilaf Ustadz, berarti boleh dong. Tidak demikian. Itu dasarnya nafsu. Dasarnya adalah nafsu. Bukan kembali kepada hati kecil. Ya. Kita sini berbicara dengan dalil. Apalagi dalilnya jelas, tegas. Nikah ya harus dengan kehadiran wali yang menikahkan. Baik. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini, yaitu wajib tunduk kepada dalil ya. Wajibnya tunduk kepada dalil. Meskipun terkadang jiwa tidak menyukai atau bertentangan dengan kebanyakan manusia. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Yang menjadi acuan utama itu adalah dalil. Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang menjadi acuan utama. Meskipun bertentangan dengan jiwa dan bertentangan dengan kebanyakan manusia. Dan dalil-dalil yang mengenai hal ini sangat banyak. Ya. Hanya saja ketika ada sebuah permasalahan, keadaan yang mengharuskan kita untuk melakukannya, tapi tidak ditemukan jawaban yang jelas, tegas, dan masih menyisakan keraguan, maka ikuti kata hati kita. Ketika perbuatan ini menggelisahkan, atau ada rasa takut, khawatir jika ketahuan, tetangga, istri, anak, maka itu salah satu indikasi lebih baik perbuatan ini ditinggalkan saja. Ketika kita sudah buntu, nanya ke sana ke sini gak menemukan solusi, maka ketika yang kita lakukan ini ada kekhawatiran, ada kegelisahan, khawatir kalau ketahuan dan yang semisalnya, maka itu indikasi bahwa lebih baik ditinggalkan. Tapi jika seandainya perbuatan ini justru malah mendatangkan tenang hatinya, itu mungkin ada indikasi bahwa ini benar, ya. Tapi sekali lagi yang ini hanya berlaku bagi orang-orang yang masih lurus hatinya. Jadi dia bukan karena nafsu itu. Dan yang bisa mengetahui ya diri kita sendiri. Ini terkadang yang ada orang-orang yang membawa-bawa dalil syariat dalam keadaan kepepet. Baik kepepet masalah harta, masalah permasalahan rumah tangga, dan yang semisalnya. Kalau sudah dalam keadaan kepepet, seringkali, boleh aja kok, ada pendapat yang mengatakan boleh, bukan lagi hati kecil. Nah, dalam keadaan seperti ini nggak berlaku ini hadis. Karena kalau sudah dalam keadaan kepepet dan iman yang sedang dalam keadaan turun, dia akan mencari pendapat yang melegalkan dan menghalalkan sesuai dengan keinginan. Maka nggak berlaku ini. Ya. Ini hanya berlaku bagi mereka yang fitrahnya masih lurus, hatinya masih bersih, yang selalu mengedepankan khasyatullah, mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukurnya dalam berbuat itu adalah akhirat. Saya lakukan ini, jangan-jangan berdosa, jangan-jangan seperti, maka sebelum dia lakukan maka dia hindari. Seperti ada yang pernah tanya tentang sebuah bisnis, Ustaz boleh enggak bisnis seperti ini? Maka saya jawab, wallahu alam, saya enggak tahu. Kalau gitu saya tidak jadi bisnis sampai saya dapat ilmunya, kebolehan yang pasti, yang jelas bahwa bisnis seperti ini diperbolehkan. Dia tinggalkan. Nah, ini tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang beriman, gitu. Dan muncul dari orang-orang yang beriman. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ini kiranya yang bisa disampaikan. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ketiga ya dalam bab adab ya, di dalam kitab Syarh Kitabul Jami'. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan insyaallah taala
Di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dengan hadis yang lain. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.